Selamat pagi Ibu Luce, apa kabar hari ini? Pagi Pak Edi, kabar? Oh ya Bu, saya akan merencanakan supervisi terhadap materi yang Ibu mengajar. Mata pelajaran apa Ibu akan ajar besok? Oh baik Pak, besok saya mengajar mata pelajaran kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian perempuan. Oh ya, kira-kira apa sih Bu tujuan pembelajaran itu? Oh baik Pak, tujuan dari pembelajaran saya ini agar peserta didik dapat melakukan pengendalian penyakit hewan, yaitu mengikuti pemeriksaan hewan, kemudian melakukan pencatatan, rekam didik dan juga identifikasi gejala klinis penyakit hewan. Wah, menarik sekali Bu materinya. Bagaimana metode pembelajaran yang Ibu lakukan besok? Oh ya, saya akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Berarti Ibu sudah tahu sih tahap atau singkatnya. Benar Pak, singkat-singkat dari pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini diantaranya pertama itu kita melakukan orientasi siswa dan pada masalah. Kemudian yang kedua itu kita berorganisasi siswa untuk belajar. Kita bentuk dalam kelompok kecil, kemudian kita membimbing itu jadi individual dan kelompok. Kemudian nanti mereka akan mengembangkan dan menjadikan hasilnya berupa presentasi kelas. Kemudian terakhir menganalisis dan melakukan evaluasi proses pemecahan masalah. Oh iya, bagus. Ternyata singkatnya saya di sini ada 5 ya Bu. Ya. Saya ingin besok Ibu lebih memfokuskan pada kegiatan mengorganisasi siswa untuk belajar dan mengembangkan dan menyajikan hasil dari hasil presentasinya Bu. Oke, baik Pak. Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang diberikan saya nanti. Oke, baik. Kalau begitu sampai ketemu besok ya Bu di supervisinya nanti. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu, sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta Maria untuk kita berdoa ya. Silakan. Marilah, teman-teman setelah ibu guru kita amankan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Maria. Silakan duduk. Tadi Bu, cek kehadiran dulu. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? 4. 4 orang tidak masuk. Siapa ya? Adriana Bella. Adriana Bella. Angkatannya. Ya, silakan. Cara mengoperasikan alat klinik hewan. Oke, cara mengoperasikan peralatan klinik Hewan. ada berapa macam peralatan yang kita pakai? Ada apa satu? Termometer. Dan Stetoskop. dan kemarin kita suntik pakai apa? Suntik kunci. Alat suntik. Oke, kita menggunakan alat suntik. Ada yang masih ingat lagi fungsi atau cara penggunaan termometer? Cara menggunakan termometer. Kita siapkan dulu apa kemarin? Alat dan Alat darah. Nah, alatnya berupa apa? Berupa termometer. Termometer. Nah, kemudian yang kedua kita siapkan Nah, hewan kesayangan kita, yaitu yang kita gunakan apa kemarin? anjing. Kucing dan anjing. Oke. Nah, setelah
salonnya bikin cantik dia. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Baik Pak Edi, kan luar biasa. Oke baik Ibu. Saya melihat selama observasi Bu tadi pagi, kelihatannya Ibu berjalan proses pembelajaran itu sangat bagus dan luar biasa. Bolehkah Ibu sampaikan kembali tujuan yang Ibu ingin capai selama proses observasi tadi Bu? Oke baik, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan tentang pengendalian dan pencegahan penyakit, maka tujuan yang ingin dicapai setelah anak-anak saya ajari mereka adalah siswa saya mampu melakukan pengendalian pencegahan penyakit. Di antaranya mereka harus mampu melakukan pemeriksaan klinis, kemudian melakukan pencatatan medik, dan juga dapat mengenal gejala-gejala ternak sakit. Oh iya, tadi selama proses observasi itu Bu, dari tujuannya itu saya melihat anak tuh antusias yang bagus selama proses pembelajaran. Ada di situ setelah Ibu menyampaikan materi itu ada yang Ibu tampilkan melalui PowerPoint dan video, lebih-lebih di video itu Bu. Jadi anak tuh punya lebih ke konsentrasi seperti itu. Jadi dari tujuan yang Ibu sampaikan saya pikir benar juga. Tapi bagaimana perasaan Ibu dari selama proses pembelajaran itu Bu? Dari tujuan ada 3 atau 4 tujuan tuh, kira-kira hampir semua tujuan itu Ibu rasakan seperti apa? Baik, perasaan saya sangat luar biasa sekali karena saya melihat bahwa anak-anak juga begitu antusias dengan materi yang saya ajarkan dengan tampilan video. Itu bukan hal-hal baru yang mungkin baru mereka pelajari. Daripada anak-anak kan mereka berpikir bahwa jika saya cuma dikasih bacaan membosankan. Jadi kalau ada tampilan video secara tidak langsung ininya langsung connect seperti itu. Oke, baik. Dari proses observasi, jadi kira-kira rencana Ibu ke depan kan ada melihat ada beberapa anak yang punya antusias, ada juga yang merasa belum. Jadi kira-kira apa sih usaha atau tindak lanjut Ibu ke depan untuk paling tidak memperbaiki atau mempertahankan apa selama proses pembelajaran ke depan? Mungkin kedepannya hal-hal yang akan saya lakukan untuk sehingga pembelajaran saya itu lebih menarik, terutama untuk anak-anak yang kurang antusias ini mungkin terus kurang perhatian atau mungkin kurang fokus. Yang pertama keyakinan kelas yang kami sepakati itu harus betul-betul diingatkan terus pada anak-anak. Terus yang kedua kita akan mencoba melakukan metode pembelajaran yang lain ya, khusus untuk anak-anak yang selama proses pembelajaran itu mereka kurang fokus ya. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya buat mereka itu kurang pas, sehingga saya harus terus memperbaiki sehingga anak-anak itu semuanya bisa jadi bagus semua. Oke baik Bu, terima kasih Bu. Harapan itu semoga sama-sama kita berharap untuk kedepannya akan lebih baik proses pembelajaran Ibu, karena ini adalah sudah di pasca observasi. Jadi di pra kemarin juga sudah kita lakukan dengan baik, terus observasi tadi pagi juga Ibu berjalan dengan baik. Jadi saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10, jadi saya menyampaikan terima kasih banyak atas pelaksanaan mulai dari pra, observasi dan pasca kepada Ibu. Jadi apakah Ibu punya masukan atau usulan untuk Ibu sendiri ke depan berkaitan dengan proses pembelajaran Bu? Untuk kedepannya saya akan berusaha terus memperbaiki dan juga meningkatkan proses pembelajaran untuk peserta didik sehingga lebih menarik lah, mungkin ditambah dengan kuis-kuis dan lain sebagainya. Oke baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya sampaikan terima kasih banyak Bu. Oke baik. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Bu.